Pantas Maroha Sinaga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir dari fraksi Nasdem, yang didampingi Kabid Perikanan Dinas Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir Roni Sitanggang, mendapat apresiasi dari pembina dan Ketua Kelompok Penangkar Perikanan Darat Mekar Harisma Simbolon dan Cornelius Simbolon, atas kunjungannya melihat perkembangan usaha perikanan darat, sekaligus melakukan usaha pembinaan dan pengembangannya ke depan, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Pantas Maroha Sinaga mengatakan kunjungannya kali ini ke penangkaran ikan tawar Mekar adalah bertujuan melihat dan meninjau perkembangan usaha-usaha perikanan kolam darat khususnya kelompok Mekar, dalam memberikan dukungan sebagai salah satu solusi mempertahankan kebutuhan ikan masyarakat di Kabupaten Samosir, atas pengurangan dan penghapusan KJA di Danau Toba, tuturnya. Dari beberapa liputan kami, Pantas Maroha Sinaga bukan kali ini aja kami lihat memberikan dukungan terhadap pengembangan kolam darat, beliau juga sudah membantu membangun 2 lokasi kolam darat di Desa Lintong Nihuta Ronggur Niuta dan Desa Parhorasan, Kecamatan Pangururan. Pada kesempatan tersebut Cornelius Simbolon menyampaikan bahwa kunjungan Pantas Maroha Sinaga merupakan kunjungan yang konkret, dengan membawa ide-ide oleh Bapak Pantas Maroha Sinaga dalam membangun fasilitas kolam darat, yaitu rencana membuat dom pengatur suhu ikan kolam, bagi usaha-usaha penangkar ikan, terangnya. Selanjutnya Pantas Maroha Sinaga meninjau rencana pengembangan unit usaha Mekar yaitu unit pengembangan ternak bebek. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Dalam rangka apa nih Bapak datang ke Mekar ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Kebetulan kedatangan saya ke tempat ini beberapa waktu yang lalu, bahwa saya bertemu dengan Pak Simbolon, Pak Cornelius Simbolon, dalam hal peningkatan penangkaran bibit ikan di Kabupaten Samosir. Tentu kita sebagai legislatif juga harus perlu meninjau dan melihat apa yang sudah dikelola masyarakat, terkhusus Pak Cornelius Simbolon di tempat ini. Dan pada saat ini kita melihat bahwa ini perlu kita melakukan sinergitas dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Samosir untuk kelanjutan penangkaran bibit untuk Kabupaten Samosir yang dikelola oleh Pak Simbolon. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang penangkaran bibit dan juga pengembangan ikan di Kabupaten Samosir, karena di mana saat ini kita sudah menertibkan KJA yang ada di Danau Toba. Tentu solusinya kita harus berpikir ke depan untuk kebutuhan, menutupi kebutuhan ikan untuk masyarakat Kabupaten Samosir. Dan kita tadi sudah berbicara dan juga di sini Pak Kabid dari Kabid Perikanan dan juga beberapa teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, apa yang dibutuhkan agar terpenuhi bibit ikan di Kabupaten Samosir. Dan mungkin nanti secara teknisnya Pak Cornelius Simbolon dan juga Pak Kabid bisa menyampaikan agar ini bisa kita perjuangkan dalam tahun ini, karena ada untuk budidaya ikan ini sangat perlu untuk kita tingkatkan di Kabupaten Samosir. Baik, satu lagi Pak Pantas, selaku lembaga yang mengawasi terkait anggaran atau memberi persetujuan, apa Bapak rasa sudah cukup anggaran yang ada selama ini untuk membantu perkembangan dari kolam-kolam darat ini, Pak? Atau perlu ditambah? Ya, mungkin bagi kami sebagai anggota legislatif ini mungkin menjadi introspeksi diri bagi kami, di mana selama ini kita belum mengakomodir sebenarnya permintaan masyarakat tentu yang untuk menunjang peningkatan ekonomi dan untuk ketahanan pangan masyarakat. Dan memang untuk tahun ini
mungkin saja tidak cukup, tetapi kita belum terlambat. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentu dalam hal ini pengelola ikan yang sudah lebih berpengalaman tentang pengembangan atau penangkaran bibit ikan, mungkin kita akan bersepakat juga nanti dengan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 ini, dan mungkin nanti di PAPBD, ya mudah-mudahan itu bisa realisasi. Kalau kecukupan besarannya pun memang sangat jauh dari harapan kita, dan memang dari keterbatasan anggaran, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat apa yang lebih prioritas yang kita harus lakukan. Dan dasar utama kita adalah atas penutupan KJA di Danau Toba demi keselamatan Danau Toba, itu juga kita dukung, tetapi kita juga harus berpikir apa solusi yang kita harus buat, sinergitas pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif, dan tentu bagi masyarakat pengelola kolam darat yang ada di Kabupaten Samosir. Baik, kami ke Pak Roni. Pak Roni, apa kerja konkret yang sudah dilakukan dari Dinas Pertanian dan Ketapang terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola penangkaran bibit ini, Pak Roni? Baik, secara Kabupaten Samosir, khususnya di bidang perikanan, kita memiliki ada 8 kelompok perikanan budidaya. Jadi pembinaan ini salah satunya itu kelompok perikanan Mekar ini. Jadi kita datang ke sini dalam rangka pembinaan. Seperti harapan daripada masyarakat Samosir atas kebutuhan benih ikan untuk menunjang produksi, peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Samosir, di mana kita tahu tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Samosir masih 140 gram per hari per kapita, sedangkan target nasional itu 170. Maka kekurangan ketersediaan ikan di Kabupaten Samosir itu hampir 4.000 ton dalam setahun. Nah, seperti kelompok Mekar ini diharapkan gitu. Jadi artinya sinergi antara pemerintah termasuk legislatif terhadap pelaku-pelaku perikanan sangat dibutuhkan. Jadi kami ini salah satu kelompok Mekar yang memang di Kabupaten Samosir hanya kelompok ini yang bisa menghasilkan benih ikan. Yang lain itu semuanya pembesaran. Padahal kebutuhan benih ikan di Kabupaten Samosir cukup tinggi. 1 tahun itu bisa sampai 2.000 ekor. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau berdasarkan penjelasan Bapak tadi, berarti selama ini masih impor dari luar ya untuk konsumsi ikan, untuk ketersediaan ikan? Kira-kira 60% lah. Artinya produksi perikanan kita di tahun 2021 itu 6.000-an ton. Sedangkan 140 gram itu kita ada di sekitar 20.000 ton. Nah, jadi kita bisa mencapai itu karena memang ada ikan-ikan yang dari luar, termasuk ikan laut, karena Samosir kan tidak memiliki laut. Di samping ikan-ikan air tawar untuk dikonsumsi. Demikian, Pak. Pak Cornelius, apakah ini kunjungan yang pertama dari lembaga legislatif ke kolam Bapak ini? Dan bagaimana tanggapan Bapak dengan kunjungan ini? Terima kasih. Selamat siang rekan dari Samosir TV. Ini kunjungan dari anggota Dewan sudah sering, termasuk dari Partai Nasdem, Pak Jonat Simbolon, dari PKB juga sudah, dari Golkar juga sudah. Cuman dari yang merah yang belum. Jadi ini sangat kita apresiasi. Tapi kunjungan selama ini cuman kunjungan biasa saja. Yang konkret, yang punya rencana, ini saya sangat antusias dengan ide-ide Pak Pantas, Maroha, Sinaga, sangat-sangat saya apresiasi tadi. Terharu saya, Pak. Cita-cita saya itu, Pak Pantas, untuk mandiri di bibit ikan di Samosir dari dulu. Ini sudah 3 tahun, Pak.
3 tahun ini tidak pernah, belum ada. Kita ke PMK kerjasama, ke BBI kita kerjasama, tapi dalam hal perhatian yang sudah kita rencanakan Pak, belum ada yang mengapresiasi. Yang kita harapkan begini loh, supaya terjadi pembibitan itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pantas Marroha dari Pemkab juga, BBI dari Kabit Perikanan ya. Terima kasih sekali Pak. Ini mudah-mudahan kerjasama yang selama ini sudah ada dengan Pemkab, dengan Mekar, kita kembangkan lagi Pak. Kira-kira itu. Jadi intinya apa nih Pak? Apa yang Bapak harapkan dengan kunjungan Pak Pantas hari ini ke depannya? Tadi kami sudah cerita mau bikin domnya Pak. Karena untuk pembibitan itu perlu dom untuk menahan suhu air itu. Karena air lele itu menetas di suhu 28 derajat Celcius. Suhu Samosir, air kita di Samosir masih di bawah itu. Jadi nilai kemungkinan menetas Pak. Tapi nilai kemungkinannya untuk jadi banyak itu kecil. Ya, jadi selama ini saya kerjasama ke BBI untuk penempatan induk di sana dipijah sampai penetasannya, larvanya saya angkat kemari Pak. Kira-kira begitu. Yang terakhir Pak Cornelius, untuk pangsa pasarnya, apakah target Bapak tercapai dalam penjualan bibit ini? Sampai sejauh mana sih? Kalau pangsa pasarnya Pak banyak, jelas kurang. Samosir masih impor untuk bibit ikan, ya, termasuk BBI juga masih kurang untuk ini kan memenuhi keinginan masyarakat masalah bibit. Itu Samosir masih impor masalah bibit Pak. Kita pastikan itu. Makanya kalau ini terjadi, harapan saya tadi, permohonan saya ini mudah-mudahan Pak. Ya, Pemkab saya bilang tadi, saya juga salut dengan Pak Roni tadi, kalau bisa tiap kecamatan dibikin dom kecil, dom besar, katanya inilah yang sebenarnya kalau kita mau mengembangkan perikanan di Samosir. Harus ada domnya, cuman itu. Dom ini pengatur suhu gitu. Menahan suhunya air itu Pak. Ya. Jadi kalau dia panasnya, kalau dia tertahan dengan plastik itu, nah itu tertahan. Kayak penjemuran kopi Pak Sinaga yang di Katuguan itu ada saya lihat, sejenis itulah dia Pak. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Kita ke tokoh pemuda ya. Tokoh masa termotivasi kami ini motivasi. Iya, Pak Harisma. Setelah Bapak lihat rangkaian perjalanan dari perjalanan Bapak wakil rakyat kita di Mekar ini, apa komentar Bapak terkait hal ini? Ya, terima kasih. Sekaligus juga saya di sini pembina di Kolam Mekar. Bapak Cornelius adalah ketua di Kolam Mekar. Ya, terima kasih juga atas kunjungan kepada kami ya Bapak Pantas Marroha dan juga kepada Pemkab Samosir melalui Ketapang Tan Kabupaten Samosir, Bapak Roni Tanggang dengan Bapak Jimmy Gultom. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ke Kolam Mekar. Dan memang saya sendiri sebagai tokoh pemuda ya, saya melihat ya Bapak Pantas Marroha luar biasa ya atas ya apresiasinya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang di kalangan Kabupaten Samosir termasuk di Kolam Mekar. Dan semoga ya program-program Bapak ya ke depannya dan yang sudah Bapak rencanakan sebelum-sebelumnya bisa teraplikasi dengan baik. Dan juga saya juga berharap ya masyarakat juga memberikan ya dukungan yang luar biasa atas program-program yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Dan semoga juga terlaksana atas ya kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah Kabupaten Samosir ya. Dengan melalui ya wawancara ini juga saya sampaikan salam juga kepada Bapak Bupati Pandiko Timotius Gultom ya. Harapan kami juga semoga Bapak itu nanti bisa datang kemari. Ya, kami akan sambut baik ya, kita akan manggang di sini dengan masyarakat setempat yang luar biasa. Program-program dari pemerintah Kabupaten Samosir yang juga dari Bapak Pantas Marroha. Kami berdoa ya semoga program yang sudah kita bicarakan tadi semoga teraplikasi dengan baik, terwujud dengan baik. Terima kasih Bapak Pantas Marroha. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Demikian Regar melaporkan.
Horas.